Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Rabu 24 April 2024. Hal ini sebagai respon hasil persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di mana Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Mahkamah Konstitusi telah resmi memutuskan menolak permohonan dalam gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan MK tersebut membuat surat KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu dinyatakan benar dan tetap sah. Atas dasar tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 pada Rabu 24 April 2024. Penetapan akan dilakukan di kantor pusat KPU pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Sementara itu, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendatangi langsung acara penetapan pemenang Pilpres di kantor KPU. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dalam acara tersebut, Dhanil memastikan Prabowo akan memberikan tanggapannya terkait putusan MK yang membatalkan seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Presiden Joko Widodo berikan tanggapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara PHPU 2024 yang menyatakan menolak gugatan secara menyeluruh. Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan segera menyiapkan proses transisi untuk presiden dan wakil presiden terpilih. Presiden Joko Widodo berikan tanggapan atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Presiden menyebutkan pemerintah menghormati keputusan MK yang final dan mengikat. Kepala negara juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera menyiapkan dan mendukung penuh proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Presiden, lewat pertimbangan hukum yang disampaikan, MK menyatakan bahwa tuduhan kepada pemerintah yang disampaikan oleh pemohon tidak terbukti. Tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah yang disebut melakukan kecurangan, intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Pasca putusan MK tersebut, Kepala Negara menyerukan agar bangsa Indonesia kembali bersatu menghadapi tantangan geopolitik global yang kini sedang melanda. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik,
betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat di SMK Negeri 1 Rangkas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjanjikan akan membangun fasilitas tambahan berupa asrama di sekolah tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 147 rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak bencana gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat pada Selasa 23 April 2024, bertempat di SMK Negeri 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 km yang ditangani dengan impres jalan daerah. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan bangunan tersebut dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar 1,31 triliun rupiah yang meliputi rekonstruksi 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan, 1 gedung peribadatan, 1 fasilitas olahraga, 7 rumah susun, 2 rumah adat, dan 17 prasarana air minum. Rekonstruksi dan rehabilitasi 147 bangunan infrastruktur pasca bencana gempa di Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini adalah salah satu yang telah diresmikan, yaitu SMK 1 Rengas di Mamuju. Juga tidak hanya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, perkantoran, semuanya sudah kita selesaikan, tinggal bangunan DPRD dan 1 masjid yang masih dalam proses. Pemirsa, dalam kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan impres di Provinsi Gorontalo dengan total panjang 46 km. Presiden menekankan pentingnya infrastruktur jalan guna meningkatkan produktivitas. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan produktivitas di daerah, Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Presiden menekankan pentingnya infrastruktur jalan untuk mendukung produksi lokal seperti kelapa dan jagung. Di tahun 2024, Provinsi Gorontalo telah menerima dana sebesar 161 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan 5 ruas jalan dengan total panjang 46 km. Jalan-jalan tersebut melintasi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kunjungan Presiden Jokowi tidak hanya meresmikan pembukaan jalan, tetapi juga membawa harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan dan mobilitas ekonomi di wilayah Gorontalo. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan akan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Kita tahu betapa pentingnya yang namanya jalan, terutama yang berkaitan dengan produksi. Kalau di sini ada produksi kelapa, ada produksi jagung, kalau nggak ada jalan mau dibawa kemana? Oleh sebab itu, jalan sangat penting untuk menaikkan produktivitas di sebuah daerah. Presiden menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang memiliki 514 kabupaten dan kota, 38 provinsi, dan 17.000 pulau, sehingga diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun perekonomian. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.